pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Nah pemirsa, hari ini ada yang spesial nih. Sambil nunggu beduk berbuka puasa, alhamdulillah nih sahabat-sahabat saleha saya dari Majelis As-Sakinah ya udah hadir ke sini nemenin saya juga, karena nanti kita hari ini buka puasa bareng ya sahabatku semua ya. Alhamdulillah. Macet nggak sih tadi? Lancar ya. Alhamdulillah ya, kita sambil nunggu buka puasa. Ini menu memang sengaja ya, belum letak di meja supaya nggak ngiler, biar kita juga bisa nanti fokus karena akan ada ustadz yang datang. Insya Allah ya. Seneng nggak sih kita ngumpul hari ini? Seneng banget dong ya. Alhamdulillah, silaturahmi juga. Tapi kita mau dengar kajian juga Nyambi ya. Mana ya ustadznya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz, silakan. Masya Allah, qadarullah udah hadir bersama kita. Masya Allah, hari ini dua narasumber kita udah hadir sambil nanti nunggu kita mau buka puasa bareng ya. Ya, Assalamualaikum Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Gus Hayit ini awet muda terus nih. Amin. Senyumnya itu semangat. Alhamdulillah. Gus, sekarang lagi aktivitas apa aja nih Gus? Ya biasa, masih di pengurus MUI Pusat, Ya. sambil ngajar-ngajar di kampus, sambil ceramah di masyarakat. Masya Allah, bermanfaat Amin, amin. semua. Nah satu lagi nih, sahabat saya juga. Waduh, ketemu di sini kita. Alhamdulillah. Apa kabarnya ini Ustadz Zen? Alhamdulillah sehat, Ustazah Mugi. Iya. Mana nih, kabar sehat? sehat selalu, semangat. Ustadz, hari ini apa aja sih kegiatan? Karena kan saya lihat padat bener. Ya alhamdulillah, hampir sama dengan guru kita Gus Hayit. Saya di MUI Pusat juga. Ya. Ya. Kemudian di asosiasi Dai-dai ya? Dai-Dai Indonesia. Betul Ya, banget. kemudian ngajar juga di beberapa kampus. Iya. UIN Jakarta dengan Trisakti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman gak rugi kan datang ke rumah saya? Enggak dong. Ya, karena kita mau sambil kita yang namanya belajar itu kan bisa di mana aja. Nah, menuntut ilmu juga karena kita di majelis ilmu, ya. Tepat banget kita ngebahas tema hari ini, keutamaan di majelis ilmu. Masya Allah banget. Ini juga sahabat-sahabat saleh semua nih Ustaz. Alhamdulillah. Dari Majelis Ilmu As-Sakinah. Ya. Ada pendirinya juga di sini beliau ini. Masya Allah. Bunda Husneli ya, Masya Allah, beliau semangat sekali menerima selalu kita di tempat beliau juga. Kadang kita juga ngaji bareng beliau juga, banyak nih kegiatannya. Alhamdulillah. Semoga panjang umur, sehat, walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Doain juga sahabat-sahabat saleh saya, Amin. Gus. Ini doanya orang puasa, insya Iya. Allah Amin. mustajab Betul, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, tadi udah banyak yang nyatet nih Ustadz, Ya. catatannya apa aja nih pertanyaan nih biar nanti nggak lewat. Makanya banyak banget nih pertanyaannya Baik, nih ya. baik. Iya. Saya juga mau nanya sebelum kita terangin tentang majelis ilmu. Ya. Nah, kita pengen tahu dulu lah maknanya majelis ilmu gitu. Nih, Ustadz Zen atau Gus Gus aja, Hai? Gus. Saya dulu. Ya, silakan Oke. Gus. Baik, Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berada di tempat ini, tidak hanya silaturahim tapi juga ngaji. Amin. Tidak semua orang dapat anugerah seperti kita. Ada orang kumpul-kumpul, mau buka puasa, hanya ngobrol sana, ngobrol sini, malah gibah. Betul apa enggak? Betul. Tapi ibu-ibu, para pemirsa, alhamdulillah kita kumpul tidak hanya silaturahim, menyambut iftar bersama, tapi juga kita isi ngaji. Apa kemuliaan majelis ilmu dibanding majelis-majelis yang lain? Orang yang datang ke majelis ilmu, setiap langkahnya dicatat kebaikan, langkah berikutnya dihapus dosa, langkah berikutnya diangkat derajatnya. Amin. Ya Asik Rabbal apa enggak? alamin. Alhamdulillah. Maka rajin-rajinlah datang di majelis. Ilmu. Nah, itu baru satu hadisnya Rasulullah. Ada hadis Rasulullah yang lain. Orang yang datang ke majelis ilmu, Allah langsung turunkan rahmat. Kalau diturunin rahmat itu apa artinya? Kalau seandainya kita jalan terus takdirnya kepleset karena datang ke majelis ilmu,
Akhirnya rencana kepleset dihapus oleh Allah, takdirnya jadi selamat. Itu baru satu rahmat. Padahal orang yang datang ke majelis ilmu diturunkan berrahmat-rahmat, bermacam-macam rahmat dan banyak rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah, bahasa hadisnya. Yang kedua, orang yang datang ke majelis ilmu juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah, hatinya dibikin tenang. Amin. Ibu-ibu tenang nggak sekarang? Para pemirsa tenang apa enggak? Tenang. Tenang pastinya. semuanya, Iya. karena nggak inget lagi punya utang. Nah, kalau kita datang ke majelis ilmu, insya Allah semua masalah kita dicabut oleh Allah. Alhamdulillah. Betul apa betul? Amin. Betul. Tapi setelah pulang dari majelis ilmu, ingat lagi. Itu buktinya janji Allah itu benar, bahwa orang yang datang ke majelis ilmu, Allah akan bikin hatinya tenang. Yang ketiga, ini singkat saja saya sampaikan, orang yang datang ke majelis ilmu, orang itu akan dinaungi malaikat. Setiap doanya diaminkan oleh malaikat, dan malaikat setiap saat memintakan ampun atas salah khilafnya. Dan yang terakhir, orang yang datang ke majelis ilmu, Allah akan sebut namanya. Ketika Allah menyebut nama orang itu, para malaikat di langit dan di bumi nanya, siapa ini Fulan bin Fulan? Kemudian Allah mengatakan, itu adalah orang yang datang ke majelis ilmu, aku cinta kepadanya, aku ampuni salah dosanya. Semoga di bulan Ramadan ini kita yang hadir di majelis ilmu tidak hanya dapat pahala berlimpah, tapi juga dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Allah ya rabbal amin. alamin. Nah, itu kan sahabatku semua, ternyata benar langkah kita ya, rajin datang ke majelis ilmu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan pemirsa juga di rumah tentunya masih tetap ya dengan kajian kita. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Iya. Sahabatku semuanya yang cantik soleha di sini, semangat semua kita. Tentunya semangat, alhamdulillah ya. Dan juga pemirsa jelang iftar, pasti ada beda banget ya, Gus dengan juga Ustadz Zen, antara orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Beda. Ya. Apakah orang sukses itu juga harus diberkali dengan ilmu, Ustadz? Iya. Tapi katanya ada udah hokinya. Nah, itu bagaimana nih Ustadz? Baik. Kalau mau menjawab hal ini, silakan. Terima kasih banyak Ustazah Mugi, izin. Siap, monggo Pak Dokter. Mudah-mudahan apa kabar semuanya sehat? Luar biasa, sukses semuanya mudah-mudahan. Amin. Nah, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada makna sukses tadi. Sukses itu bisa memiliki makna dalam Al-Qur'an, qad aflah. Aflah itu sungguh telah sukses orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjadi sukses karena kenapa? Bahkan dalam surah Al-Mujadalah Allah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sekarang saya tanya, kira-kira orang yang berilmu sama yang tidak ilmu gajiannya gedean mana, Bunda? Yang berilmu. Saya tanya, manajer sama security gedean mana? Manajer. Itu gara-gara apa? Ilmu. Saya mau tanya, lagi ada acara pengajian, basicnya besaran mana kira-kira? Ustazah atau orang biasa? Ustazah. Ngaku dah tuh ya. Nah, makanya anak itik dimakan tikus. Cakep. Ambil plastik buat bungkus. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu yang tidak berilmu? Beda. Bahkan dalam berbagai kitab disebutkan, faqihun wahidun mutawariun asadu alai syaiton min alfi abidin. Ternyata orang yang berilmu, orang yang faqih dan dia waro, itu bagi setan sulit ganggunya dibanding dia ganggu ahli ibadah. Berarti ilmunya luar biasa. Bagaimana kesuksesannya juga? Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu seperti bulan dengan bintang. Terangan mana, Bunda, kira-kira? Bintang. Bulan dong. Oh, berarti nyimak dong. Iya, berarti nyimak. Padahal ini gara-gara Nyimak, puasa ini. Jadi
konsentrasinya buyar. Bingung. Iya, iya. Ya kan ternyata bulan. Nah, termasuk juga keutamaan kita lanjutkan dari guru kita Gus Hayid. Ternyata dalam hadis Nabi ada kehebatan orang yang belajar ilmu. Kata Nabi SAW, mudah masuk surga. Tuh. Amin. Man salaka torikon yaltamisu bi'ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Makanya bukan hanya dinaungi oleh para malaikat, tapi juga mudah masuk surga. Insya Allah. Karena kata dalam sebuah ungkapan disebutkan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka gara-gara cahaya, bunda-bunda belajar semuanya. Para pemirsa jelang iftar pada belajar semuanya, mukanya bercahaya semuanya. Amin. Bukan hanya dia berwudu. Saya mau tanya, ini kira-kira kenapa bunda mukanya bercahaya? Bukan hanya wudu, kan ada lampu. Karena ada Apa dandan, lampu. Ustaz? Sama dandan. Dan juga. Nah, dandan pun termasuk glowing. Ya kan, glowing. Masya Allah. Nah, maka disebutkan Syekh Idris Kamali dalam kitabnya Manzumat Adabut Tulab, beliau mengungkapkan kalau kita ingin sukses dalam majelis ilmu ada caranya. Fa'lam bi annal ilma bi ta'allumi wal hifdzi wal itqani wat tafahumi. Apa artinya? Lihat teks di bawah ini. Kelihatan nggak Bunda? Oh enggak. Ya. Jadi maka disebutkan fa'lam, ketahuilah. Fa innal ilma bi ta'allumi. Ternyata kalau belajar ilmu itu yang pertama belajar. Makanya kata Imam Malik, al ilmu yukta wala ya'ti. Kalau kita pengen dapat ilmu, ilmu itu datengin ke majelis ilmu. Bahkan di zaman Nabi SAW ada majelis ilmu yang luar biasa, namanya Darul Arqam. Bukan hanya belajar ilmu, ada tarbiyah, silaturahim yang luar biasa. Gara-gara ngaji, bukan hanya dapat ilmu, dapat rezeki. Betul nggak? Ya kan? Ada juga yang dapat jodoh. Oh, dapat jodoh juga, alhamdulillah. Itu mas sampingan. Ya, alhamdulillah. Begitu makanya bunda-bunda juga biasanya yang sering ngaji, alhamdulillah ini seragamnya bagus-bagus. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya pakai pantun boleh nggak? Boleh. Masya Allah, ikan gabus di atas rantang, jilbab bagus, boleh ngutang. Oh udah lunas, udah beres, ada udah Ustazah Gustelia, lo nggak cakep jadinya. Nah, kita belajar ilmu nih, aliman bidinihi. Kalau orang yang berilmu nikmat rasanya. Dia akan belajar tidak hanya ilmu umum, ilmu agama luar biasa. Insya Allah. Kalau orang belajar ilmu kata Gus Hayid tadi nggak mudah ngepoin tetangga. Masya Allah. Ya, gitu kan? Betul. Ya benar nggak itu? Betul. Iya. Purwakarta ke Purbalingga. Cakep. Begitu katanya ya. Apa? Terus apa tuh? Yo, saya mau nanya doang gitu. Ya, nah, makanya belajar ilmu luar biasa. Bahkan dalam ta'lim ada kata kuncinya fadlul alim, ya kan? Itu kita harus apa tuh? Bagaimana kita memuliakan ilmu, memuliakan asatid, bahkan zuriyahnya, keturunannya yang luar biasa. Karena kenapa? Kata Sayyidina Ali yang dikutip dalam ta'lim, orang yang mengajarkan saya ilmu, maka man 'allamani arfan satu huruf saja, maka disebutkan terserah apa, jadikan saya budak dimerdekakan karena ilmu luar biasa. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Maka ilmu menjadi kunci agar kita menjadi sukses hidup di dunia, bisa dan menghormati juga orang lain. di Betul. akhirat Dan bermanfaat. di akhirat. Amin. Masya Allah. Ini Ustadz dan Gus Hayid nih, teman-teman dari tadi sebenarnya pengen banyak nanya. Ya. Cuma nanti ya kita jedah dulu ya. Dan teman-teman sabar ya, juga pemirsa di rumah tetap bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini. Iya, Gus Hayid dan Ya. juga Ustadz Zen. Kita kasih kesempatan dulu ya sahabat-sahabat Siap. saya buat bertanya. Karena dari tadi tuh mereka udah nggak sabar mau bertanya nih. Ya, siapa nih yang mau bertanya? Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayanti dari Majelis Ilmu As-Sakinah.
Saya mau bertanya kepada Gus Hayit ya. Apa perbedaan antara majelis taklim dan pengajian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya tiga-tiga penanya Ya, yang nanti siap. kita jawab barengan. Ya silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani dari As-Sakinah. Izin Pak Gus Hayit. Ya. Apa bedanya berilmu dan beragama? Berilmu dan beriman. Apa beda antara berilmu dan beriman? Ya. Ya, Insya Allah. Ya. Oke. Lanjut lagi, ada satu lagi. Ya, silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang dari Majelis Ilmu As-Sakinah. Ingin bertanya kepada Ustadz Zain, apa saja sumber pengetahuan dalam Islam? Demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus, langsung Baik. jawab ya, Gus. Silakan. Saya jawab dari Bu Mariani. Ya, Bu Mariani tadi nanya bedanya ilmu sama beriman Iman. itu apa? Orang yang berilmu itu berarti dia memiliki pengetahuan. Kalau orang yang beriman memiliki keyakinan. Nah, berilmu berarti di dalam dirinya ada pengetahuan. Kalau beriman di dalam dirinya ada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau orang berilmu biasanya thamratul ilmi al-akhlaqul karimah. Orang yang punya ilmu itu biasanya buahnya adalah dia berakhlak yang mulia. Tapi kalau thamratul iman huwa ta'ah wal ibadah. Buahnya orang beriman itu adalah ketaatan dan ibadah yang semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari Bunda tadi pertanyaannya apa? Perbedaan antara majelis taklim dengan Nah, apa perbedaan majelis taklim dengan ngaji atau Pengajian. pengajian? Iya. Jelas, majelis taklim dari kata bahasa Arab majelis taklim. Yang kedua, pengajian dari kata bahasa Indonesia. Maknanya sama. Kalau majelis taklim itu dua kata dari bahasa Arab, majelis itu tempat duduk, taklim ngaji. Jadi tempat duduk untuk ngaji. Kalau pengajian langsung dalam bahasa Indonesia. Substansinya sama, selama niatnya untuk mencari ilmu. Hukum mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Oleh karena itu, ayo kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman kita, sahabat kita ajak jangan sampai dalam sehari-hari yang kita jalani tanpa taklim. Taklim itu tidak harus kumpul bareng-bareng, bisa dengan suaminya, bisa dengan anaknya. Yang penting ada taklim, ada ngajinya, ada belajarnya. Syukur-syukur setiap minggu misalnya ada taklim bersama ibu-ibu, bersama ustadz, bersama jamaah, itu lebih baik. Karena apa? Karena mencari ilmu hukumnya wajib dan Allah ingin hambanya nggak ada yang bodoh. Ya, kalau hambanya bodoh nanti mudah disesatkan oleh setan. Mau disesatkan setan apa enggak? Kalau enggak mau rajin-rajinlah taklim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dah, mulai sekarang dan seterusnya harus makin rajin Taklim ya, daripada ngemol terus gitu daripada ya. ngemol terus. Duit habis, ilmunya berkurang. Betul banget. Nah, Ustaz Zain jawaban yang ketiga nih Oh, iya. dari Ibu Mayang. Bu Mayang ya. Ada saudaranya banyak Bu Mayang, Selendang Mayang ya. Apa Luna Mayang? Mayang Sari. Mayang Sari, termasuk Mayang Sari Bakti ya. Saudaranya banyak ya. Maaf bercanda ya. Bunda Mayang ternyata sumber ilmu pengetahuan. Itu maka disebutkan tadi sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita belajar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Robbi zidni ilman warzuqni fahma." Ya Allah, berikanlah kami penambahan ilmu, pengetahuan. Jadi yang ngasih siapa? Allah. Allahun nur samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya, Allah yang memberikan ilmu. Tapi lagi-lagi
bukan yang datang sendiri tapi didatangkan. Didatangkan berarti dengan apa? Majelis ilmu, gitu kan? Bahkan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang ingin betul sungguh-sungguh, maka dijadikan dia ahli fikih. Bahkan Nabi SAW mendoakan anak pamannya yang bernama Ibnu Abbas baru lahir, Allahumma faqihu fiddin walimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ini Ibnu Abbas paham ilmu agama, walimhu at-ta'wil, ajarkanlah dia ahli tafsir. Ternyata belakangan ketika usia 15 tahun, ahli tafsir yang sangat luar biasa. Ya nabi'il ulum, sumber ilmu pengetahuannya itu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahul asma. Allah juga mengajarkan Nabi Adam sampai mengetahui segala sesuatu. Ya, wallahu Masya Allah. Iya, Ustadz, ini teman-teman saya, sahabat saya ini semua senang banget hari ini. Karena datang ke sini memang tujuannya nyambi mau bukber, nyambi dapat ilmu. Alhamdulillah, apalagi ada pisang tuh. Iya, banyak banget nanti. Ada Ustadz, nanti kita makan-makan bareng Ustadz kan habis pisang ini. kan kepanjangannya. Iya. Pantang, iri, sombong, dan angkuh. Masya Allah, tuh banyak belajar sama Ustadz Zain juga sama Ada Gus juga Haid jeruk, hari tahu ini. jeruk? Jeruk apaan lagi tuh? Jangan engkau berbuat buruk. Wah. Ilmu juga pesan tuh. Pesan itu ya. Niatnya ikhlas karena Allah. Amin. Iya. Baik. Makasih banyak loh Sama-sama. udah nemenin saya bersama sahabat-sahabat saya ya sambil nunggu kita bawa bukber bareng ini. Tapi boleh disimpulkan juga lah ya Gus. Baik. Hari ini silakan Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TVRI dimanapun berada, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman. Maka jangan berhenti mencari ilmu. Karena sekali kita berhenti mencari ilmu, satu, kita akan kehilangan kebaikan. Yang kedua, kita tidak akan bertambah pengetahuan. Nah, ilmu yang harus kita cari ada dua. Ada ilmu yang wajib setiap orang beriman harus mencari, yaitu ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Cara kita wudhu, cara kita sholat, cara kita beristinja, bersuci, bertoharoh, dan seterusnya. Itu wajib. Mau anak kecil, mau orang tua, mau mati, mau masih hidup, itu harus belajar ilmu yang wajib. Tapi ada ilmu yang fardu kifayah. Apa ilmu yang fardu kifayah itu? Ilmu yang terkait dengan kedokteran, dengan konstruksi, dengan teknik, dan seterusnya. Tetap Islam harus menguasai ilmu itu. Termasuk ilmu politik harus dipelajari, agar kita tidak dipolitikin. Kalau kita ngerti semua ilmu yang terkait dengan kehidupan, insya Allah seluruh aspek kehidupan orang-orang beriman itu akan terjamin. Termasuk ilmu gizi, ilmu pertanian itu harus. Biar kita tahu yang kita makan, yang dimakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, makanan yang bergizi, yang halal dan thayyiban, sehingga membuat kita sehat. Tapi kalau kita nggak belajar ilmu itu, hanya belajar agama saja, makanannya wujudnya enak, tapi isinya racun. Nah, agar orang beriman tidak ditipu oleh orang-orang lain, kita harus belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ya, apa hukumnya fardu kifayah itu? Pokoknya ada satu di antara kita yang belajar cukup mewakili yang lain. Tapi kalau fardu ain harus setiap kita belajar. Tetangganya pinter, kita harus pinter. Itu yang fardu ain. Kalau fardu kifayah cukuplah anaknya si fulan bin fulan, fulana bin fulana. Itulah inti dari kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita terus bisa belajar ilmu dimanapun kita berada sampai akhir ya, amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak ya Gus Haid dan juga Ustadz Zain, makasih Ya, banyak sama-sama. atas pantunnya, atas tausiahnya, ilmunya, semua Alhamdulillah, bermanfaat sama-sama. nih hari ini ya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini juga bermanfaat dan amal-amal berlimpah di Ramadan ini bisa berlimpah-limpah kita dapatkan. Amin, ya Rabbal Amin ya Allah Rabbal alamin. Bagaimana nih sahabatku semua, semangat kita ya. Semangat. Kita nih semuanya rajin selalu di Majelis Ilmu As-Sakinah ya, sahabatku semuanya. Yang pasti mudah-mudahan dengan rajin ke Majelis Ilmu, kita juga dicatat Allah untuk amal-amal yang berlimpahnya. Dan Majelis Ilmu kita adalah taman surga untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta menyampaikan
Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.